Film diawali dengan seekor semut yang bernama Z. Selama menjadi semut pekerja, dia merasa sangat tidak berguna bagi koloninya. Ia mencoba untuk merubah sistem yang membosankan selama ini, dan berniat keluar dari koloni untuk mencari tempat yang bebas di luar sana. Setiap hari dia melakukan aktivitasnya sebagai semut pekerja. Bahkan status bagi semut pekerja sudah ia lakukan sejak masih menjadi larva. Saat ini semua semut pekerja sedang sibuk membuat proyek terowongan besar. Semua pekerjaannya dilakukan dengan sepenuh hati. Hari ini dia bersama sahabatnya yaitu TK menjadi tim penghancur tanah. Mereka bersiap membentuk bola dari ratusan semut. Saat berayun, Z tak kuat menahan beban teman-temannya. Ia pun membuat kesalahan dengan menjatuhkan bola semut itu. Jenderal Mandible atau si pimpinan pasukan semut yang melihat hal itu menganggap semua semut pekerja itu lemah. Dia menyuruh mandor semut untuk segera menyelesaikan terowongan sesuai jadwalnya. Sang jenderal mendapat berita bahwa pasukan rayap sebentar lagi akan menyerang koloni mereka. Wakilnya yang bernama Keter diperintahkan untuk menyiapkan pasukan terbaik untuk melawan para rayap. Kemudian dia pun pergi melaporkan berita itu kepada sang ratu. Sang ratu yang mendengar laporan itu merasa heran. Kenapa rayap tiba-tiba ingin menyerang koloninya? Jenderal beranggapan para rayap nekat menyerang mereka karena ingin mencari tempat bersarang dan sumber makanan yang baru. Tak mau ambil resiko, sang ratu menyetujui usulan dari jenderal itu untuk menyerang para rayap terlebih dahulu ke sarang mereka. Saat hendak pergi menyiapkan pasukannya, sang jenderal dihampiri oleh Putri Bala, anak dari sang ratu semut. Ternyata sebentar lagi mereka akan segera menikah. Tapi tak sekalipun jenderal dan Putri Bala ngobrol tentang masa depannya. Sebenarnya Putri Bala sama sekali tidak mencintai si jenderal ini. Sosoknya yang kaku dan terlihat angkuh bukanlah tipe putri. Dia hanya terpaksa menikah sebagai syarat menjadi penerus ratu semut berikutnya. Scene kemudian beralih ke sebuah diskotik semut. Z dihadapkan dengan banyak masalah. Kemudian ia curhat dengan sahabatnya Weaver yaitu seekor tentara semut. Z yang terlihat murung lalu mengungkapkan keluh kesahnya menjadi semut pekerja. Di tengah curhatannya ada seekor semut tua yang sedang mabuk berat. Kemudian semut tua itu membicarakan tentang tempat yang menjadi surga bagi para serangga. Tempat itu dikenal dengan nama Insectopia. Z yang mendengar hal itu tentu tak percaya, karena tempat itu hanyalah dianggap mitos bagi kalangan semut. Putri Bala yang punya masalah juga pergi ke diskotik itu untuk mencari hiburan. Dia pun bertemu dengan Z dan langsung mengajaknya berdansa. Saat asik berdansa, tak sengaja Z menyenggol semut tentara. Karena pengaruh minuman keras, terjadilah perkelahian antara semut pekerja dengan tentara. Z yang tidak tahu kalau teman dansanya adalah putri, mendapatkan sebuah kecupan mesra. Sejak saat itulah cinta pun bersemi di hati Z. Hari-harinya yang semula membosankan, kini menjadi sukacita. Setiap hari dia memikirkan sang putri pujaan hatinya. Sebentar lagi para prajurit akan pergi ke medan perang. Z kemudian punya sebuah ide gila agar ia bisa bertemu dengan putri. Dia pun meminta Weaver bertukar posisi dengannya. Sebagai imbalannya, Weaver bisa berkenalan dengan semut pekerja wanita. Sedangkan Z bisa akan bertemu sang putri, yang hari itu akan melepaskan keberangkatan para semut prajurit. Dengan sedikit memaksa, Weaver akhirnya bersedia. Singkat cerita, para prajurit semut siap berangkat ke medan perang.
Saat melihat Putri Bala di mimbar, Zi mencoba memanggilnya, tapi sang putri tidak mendengarkannya. Zi yang ingin menghampiri putri, tak bisa keluar dari barisan. Dia terjebak dan tidak bisa kembali. Zi yang tidak tahu apa-apa, harus ikut berperang melawan rayap yang ukurannya 5 kali lebih besar darinya. Pertempuran yang berbahaya tak bisa dihindarkan lagi. Perang yang berlangsung semalaman akhirnya berakhir imbang. Semua pasukan mati mengenaskan, dan tinggal menyisakan Zi satu-satunya semut yang selamat. Saat kembali ke koloni, Jenderal Medi tak percaya kalau ada yang selamat dari perang itu. Zi disambut meriah bak pahlawan oleh koloninya. Ratu kemudian mengundangnya ke istana. Ini kesempatan yang baik untuk bertemu dengan Putri Bala. Dan saat di istana, Putri malah berkata kalau Zi bukanlah semut tentara, tapi ia adalah semut pekerja. Medi yang merasa dibohongi menyuruh tentara untuk menangkap Zi, tapi Zi malah menyandra Putri Bala dan membawanya keluar dari koloni. Kini mereka berdua berada jauh dari koloninya. Untuk memastikan posisi mereka sekarang, Zi kemudian naik ke atas rumput. Lalu di seberang sana dia melihat sebuah pancuran air yang dia kira sebagai gunung batu. Dia teringat akan cerita semut mabuk di bar dulu, bahwa Insektopia berada di dekat gunung batu. Karena tak mungkin kembali lagi ke koloninya, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Putri Bala yang tidak mau ikut dengannya pulang sendiri ke koloninya, tapi baru beberapa langkah dia dihadang belalang sembah. Akhirnya dia pun ikut serta dengan Zi pergi ke Insektopia. Sesampai di Gunung Batu, mereka harus menyeberang melewati danau. Sementara itu di koloni semut, gosip telah beredar dengan luas tentang Zi yang dianggap menculik Putri Bala dan akan dihukum mati. Para semut pekerja yang tidak terima berdemo menuntut pejabat agar tidak semena-mena. Tapi dengan janji manis dan bualan Medi, akhirnya para semut pekerja bisa dirayu dengan mudahnya. Kemudian scene beralih ke Zi dan Putri Bala yang berhasil sampai di tempat yang dikira itu Insektopia. Lalu mereka bertemu dua lebah yang sedang mencari makan di sana. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada manusia yang memukul mereka menggunakan sudip. Dan satu lebah mati. Saat berusaha lari, Putri Bala terinjak dan menempel pada permen karet di bawah sepatu. Zi berusaha untuk menolongnya, tapi akhirnya dia pun bernasib sama. Sampai manusia itu mengambil permen karet di sepatunya dan membuangnya ke tempat sampah. Ternyata tanpa sengaja mereka telah berhasil di kota Insektopia, rumah para serangga. Karena di sana banyak sekali makanan melimpah bagi para serangga. Terowongan yang selama ini semut pekerja bangun akan dijadikan sebagai alat pemusnah. Karena terowongan yang dibangun tepat berada di bawah kubangan air yang mirip sebuah danau. Pada malam harinya, Keter yang diutus untuk mencari Putri Bala akhirnya berhasil menemukannya. Dan dengan segera sang putri dibawa pergi ke koloni. Zi yang melihatnya mengejarnya dan kembali lagi ke koloni. Sesampainya di koloni, Putri Bala yang tahu niat jahat jenderal akhirnya memberitahu Zi bahwa air bah dari ujung terowongan akan segera menerjang jika tidak segera dihentikan. Mereka pun pergi menuju terowongan untuk memperingatkan para pekerja.
Di sisi lain, Jenderal telah mengumpulkan para semut pekerja bersama sang ratu di sebuah tempat. Selama ini isu rayap yang menyerang terjadi hanyalah hasil karangan si Medi saja, supaya banyak dari pasukan yang tidak bermanfaat itu mati sia-sia. Kini rencana selanjutnya adalah membasmi semua semut pekerja. Putri Bala memberitahu ibu dan para semut pekerja yang lainnya kalau selama ini mereka telah dimanfaatkan dan dijebak. Sedangkan Zi pergi ke ujung terowongan untuk memperingatkan para pekerja yang masih terus menggali. Tapi semuanya terlambat. Air bah telah masuk ke dalam terowongan. Dalam sekejap mereka terkepung oleh derasnya air yang sebentar lagi akan menenggelamkan mereka. Mereka pun bergotong royong membuat menara dari semut dengan saling menopang tubuh untuk menggapai langit-langit terowongan. Ini satu-satunya cara agar mereka bisa selamat sampai di atas. Sementara itu di atas sana, Medi telah bersiap untuk pergi membangun koloni yang lebih kuat di luar sana, tanpa sepengetahuan semut yang lain. Para koloni yang berjuang akhirnya bisa menerobos keluar. Selain dari para semut lain, yang melihat hal itu merasa dipermainkan sang jenderal. Carter yang marah memukulnya sampai jatuh. Jenderal yang tidak terima kemudian menyerang Carter dan Z. Tapi dia terjatuh ke dasar bersama Z. Sementara semut yang lain berusaha untuk membantu para semut pekerja agar bisa keluar dari sana. Sementara itu Carter berhasil menolong Z yang tenggelam. Z yang tidak bernapas kemudian diberikan napas buatan oleh Putri Bala. Ia pun sadar dan disambut bahagia oleh semua koloni. Z menjadi pahlawan yang berjasa menyelamatkan koloninya. Dan film pun tamat. Satu pesan yang bisa gue ambil dari film ini adalah supaya kita selalu bekerja sama, saling membantu dan saling peduli terhadap sesama. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Dan terima kasih telah menonton alur film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.